Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Zia silakan. Semua siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya baik, terima kasih pada Zia yang telah memimpin doa pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, Amin. apakah ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oh ya, kita berenam ya jumlahnya di kelas ini ya. Ya alhamdulillah kita semua berada dalam kelas ini dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Kemudian silakan dicek barang di bawah mejanya. Jika masih ada sampah-sampah, tolong diambil dahulu. Kemudian kita buang. Coba dilihat sampah di bawah mejanya. Nah, Siapa mau kamu kosong. ya mungkin satu orang saja untuk keluar membuang sampahnya. Ya, ini nggak mau dia dibawa pergi. Siapa kamu udah sampah sih? Ya baiklah, sudah bersih semuanya. Jadi Sudah, ketika sudah bersih seperti ini, kita nyaman belajar dan juga kita bisa fokus untuk mendengarkan materi nantinya dari Bapak ya. Ya, Pak. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak dan sebelumnya kita sudah belajar dan tentang konsep nilai mutlak. Jadi siapa yang bisa menjelaskan pada Bapak, siapa yang tahu apa itu nilai mutlak? Pak. Kamu Coba, Zia bisa Zia? Coba diingat-ingat kembali. Apa itu nilai mutlak? cepat sih. Itu Pak, nilai mutlak itu nilai yang selalu positif, Pak. Nilai yang selalu positif. Positif. Kemudian yang lain ada yang ingin memperbaiki? Itu sudah bagus, tapi bisa dilengkapi. Ya baik, terima kasih Zia. Jadi kata Zia tadi nilai mutlak itu adalah nilai yang Selalu positif. Nah, tapi siapa yang bisa memperbaiki? Pak Fadli, Pak. Ya, silakan Fadli. Menurut Fadli adalah nilai mutlak merupakan suatu bilangan jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan real. Ya, jadi seperti itu ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa nilai mutlak itu adalah jarak, baik itu positif atau negatif. Kalau positif berarti arahnya ke kanan, berarti nilai mutlak itu nilainya dari bernilai positif dari mutlak itu. Kemudian kalau dia berlawanan arah atau negatif, berarti itu arah dari nilai itu sendiri. Tapi kalau nilai mutlaknya adalah jarak dari titik nol. Jadi kemarin ya posisi diam. Jadi nol itu merupakan posisi diamnya. Ya, bisa dimengerti ya. Yang lain bagaimana? Bisa, Pak. Ya, Bisa. ya baik. Kurang paham. Ya baik. Kau tunjuk. Sekarang kemarin sudah kita pelajari tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak dan juga pertidaksamaan di bilangan bulat sebelumnya itu sangat memiliki perbedaan atau di bilangan real. Jadi ketika di nilai mutlak kita memiliki sifat-sifat ya. Jadi misalnya Geser. ya baik. Sekarang untuk di pertidaksamaan bilangan real biasa, itu kan misalnya seperti biasa ya, X ditambah 1 lebih dari 0. Ini bisa kita ubah langsung ya. Kalau ya baik, tadi kita sudah membicarakan tentang persamaan tadi ya. Iya. Jadi sekarang untuk perbedaan pertidaksamaan bilangan real dan juga pertidaksamaan nilai mutlak akan Bapak jelaskan. Jadi sekarang kita contohkan untuk X tambah 1 lebih sama dengan 0. Siapa yang bisa untuk menyelesaikannya? Coba saya, Pak. Ya, coba.
Betul, Pak. Ya. Coba yang lain bagaimana? Novia bagaimana Novia? Apakah benar yang dibuat Zaya? Ya benar ya. Yang lain benar ya? Jadi benar yang dibuat Zaya ketika X tambah 1 lebih sama dengan 0, itu bisa kita buat, kita sama-sama kurangi 1 di kedua sisinya. Kemudian bisa kita operasikan dengan seperti biasa. Jadi kita dapatkan X lebih sama dengan negatif 1. Jadi ketika di bilangan mutlak, jika X tambah 1 kita mutlakkan, nah itu tidak bisa kita langsung ke pertidaksamaan yang seperti biasa bilangan real. Maka ketika di pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus memiliki sifat-sifat atau ketentuan-ketentuan untuk memecahnya. Nah, ya baik, kemarin juga sudah kita bahas sedikit tentang pertidaksamaan nilai mutlak ini, seperti yang di soal sebelumnya ya. Jadi kita menjawabnya dengan definisi 1.1. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, namun dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sudah kita pelajari, yaitu ketika mutlak X. Jadi ketika mutlak X itu sama dengan akar dari kuadrat X tersebut. Nah, jadi kita akan menggunakan definisi itu. Sekarang coba lihat di soal yang di bukunya, coba dibuka. Halaman berapa, Pak? Ya. Halaman sini. Coba dibacakan. Ya, coba dibacakan salah satu dari murid Bapak. Bacakan soalnya. Ayo Fani, bacaan. Selesaikanlah pertidaksamaan dari mutlak 2x tambah 1 Ya. lebih dari mutlak x dikurang 3. Ya baik sih. Di sini Bapak akan jelaskan bagaimana untuk langkah yang kedua. Kemarin kita membahas tentang definisi yang 1.1. Sekarang kita gunakan yang x, mutlak dari x sama dengan akar dari akar kuadrat dari x tersebut. Di sini ya, coba lihat langkah Bapak. Jadi kita akan mengkat langkah-langkahnya. Jadi ada 5 langkah yang Bapak buat. Yang pertama, untuk langkah pertama kita akan cari persamaan kuadrat dari nilai mutlak tersebut. Jadi ketika kita buat di sini kan nilai mutlak dari 2x tambah 1 besar sama dengan nilai mutlak dari x kurang 3. Jadi dengan definisi yang tadi, definisi yang x mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat, maka kita bisa buat dari nilai mutlak ini, kita buat jadi akar dari 2x tambah 1 kuadrat. Nah, kemudian lebih dari sama akar x kurang 3 pangkat 2. Kemudian ini seperti biasanya, ini kita kuadratkan ya, dikuadratkan. Ini dikuadratkan kedua ruas ya, dikuadratkan kedua ruas. Jadi kita dapatkan 2x ditambah 1 kuadrat lebih sama x kurang 3 kuadrat. Ya baik. Kemudian seperti biasa 2x ditambah 1 kita kuadratkan, kita dapatkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 lebih sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Jadi di sini kita seperti biasa kita samakan variabelnya yang x kuadrat. Jadi 4x dikurang dengan x kuadrat didapatkan 3x kuadrat. Kemudian 4x negatif 6x ditambahkan ya. Jadi sama-sama ditambahkan ditambahkan 6x didapatkan 10x. Kemudian 1 dikurang 9 negatif 8 didapat 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8 lebih sama dengan 0. Jadi kita bisa pecahkan menjadi dua suku ya. Jadi 3x dikurang 2 dikali dengan x ditambah 4. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Ya baik,
Jadi tadi perbedaannya dengan pertidaksamaan biasa, pertidaksamaan bilangan real biasa, bahwa kalau pertidaksamaan real biasa kita bisa langsung mengkuadratkan dan juga menambahkannya di sisinya. Tapi kalau ketika ada nilai mutlak, kita harus membuka nilai mutlak tersebut. Jadi ketika sudah kita buka, kita bisa gunakan pertidaksamaan bilangan real seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya dari anak-anak Bapak. Pak, mau bertanya, Ya, silakan Tria. kenapa akar dari keduanya hilang, Pak? Sedangkan itu sudah ada kuadrat-kuadratnya juga. Kenapa dia bisa hilang saja? Yang di Pak, sini ya? Pak? Iya. Di sini. Ah, Nah, jadi yang sesuai Bapak bilang tadi ya, yang kita gunakan adalah mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi untuk membuka dari nilai mutlak tersebut, kita gunakan definisi ini. Kalau yang kemarin yang definisi kemarin kan X bisa dijadikan X jika X lebih besar dari sama dengan 0, kemudian negatif X jika X kecil dari 0. Nah, jadi untuk sekarang ini kita gunakan yang X mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sekarang kita ibaratkan bahwa 2X tambah 1 ini adalah X-nya. Jadi untuk membukanya kita gunakan akar dari 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, jadi sama yang X kurang 3 seperti itu juga. Jadi kenapa dihilangkan Pak akarnya? Jadi ketika kita kuadratkan keduanya, maka akarnya akan hilang. Jadi ketika kita mempunyai persamaan atau pertidaksamaan, ketika kita ingin mengoperasikannya, kita harus menggunakan kedua ruas. Jadi harus dikuadratkan kedua ruasnya. Makanya ketika dikuadratkan, akar dari kedua ruas tersebut akan hilang seperti itu. Bisa dipahami Tria? bisa, Pak. Nah, yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Ya, baik. Faisal sudah paham ya, Faisal? Tidak. Ya, terima kasih. Baik, untuk langkah pertama sudah mengerti semua. Kita masuk ke dalam langkah kedua. Tadi sudah langkah yang pertama dan mudah-mudahan mengerti semua ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita buat tadi kita sudah dapatkan persamaan kuadratnya, pertidaksamaan kuadratnya. Jadi kita dapatkan tadi bahwa ini ya 3x kurang 2 dikali x ditambah 4 lebih sama dengan 0. Jadi seperti di langkah kedua, jadi kita sudah dapatkan tadi bahwa x sama dengan 2/3 atau x sama dengan negatif 4. Tadi sudah kita dapatkan ya untuk menentukan pembuat nolnya. Kemudian untuk langkah ketiga, letakkan pada garis bilangan untuk menyatakan apakah di mana letak positif dan juga letak negatif. Jadi ketika kita masukkan ke dalam, di sini 2/3 ya, berarti di sini ada 1. Jadi ketika 1 kita masukkan 1, hasilnya positif. Kemudian ketika kita masukkan 0, hasilnya negatif. Kemudian di sini ada negatif 4, berarti kita ambil negatif 5. Ketika dimasukkan ke negatif 5, hasilnya positif. Nah, jadi sama seperti pertidaksamaan di bilangan bulat atau bilangan real. Jadi ketika kita lihat di soalnya, bahwa di soalnya 3x pertidaksamaannya 3x dikurang 2 dikali x ditambah 4 lebih sama dengan 0. Karena dia lebih sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah nilai yang plusnya. Jadi yang positif. Jadi yang positif ada di sini ya. Nah, ini langkah keempat, menentukan interval penyelesaian. Jadi yang kita ambil adalah 2/3 x lebih dari 2/3, kemudian x dikurang dari negatif 4. Nah, jadi seperti itu. Karena dia lebih sama dengan, maka kita bulat penuh. Jadi seperti itu. Jadi sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan x di mana x kurang dari sama dengan negatif 4 atau x lebih sama dengan 2/3. Nah, seperti itu. Ya, dari langkah-langkah ini ada yang ingin bertanya? Ya, baik, dari langkah-langkah ini siapa yang ingin bertanya dari murid anak-anak Pak? Ya, silakan Dian.
Tadi kan Bapak bilang di langkah ketiga ada yang dimasukin biar hasil bilangannya positif. Kemana dimasukinnya Bapak? Nah, yang bilangan positif ini ya. Jadi di sini kan kita dapat rentangnya. Di sini kita dapatkan pembuat nolnya tadi X sama dengan 2/3 dan juga X sama dengan negatif 4. Berarti perbedaan dari nilainya berada pada rentang-rentang ini. Jadi ketika bisa kita buat di rentang nilainya cukup dengan negatif 4 dan juga 2/3. Di sini Bapak permudah ya supaya mengerti. Di sini ada 0 ya. Yang sebelum 2/3 ada 0, setelah negatif 4 ada negatif 5. Di sini ada negatif 5. Di sini ada nilai yang terdekat berapa? 1. Bagus Fani. Jadi untuk mengetahui nilai tersebut kita bisa masukkan nilai-nilai yang mempermudah kita. Jadi untuk rentang ini nilainya pasti sama, maka kita masukkan nilai 0. Nilai 0 kita masukkan ke persamaan yang kita dapatkan terakhir tadi dari pertidaksamaan kuadrat ini. Jadi di sini kita bisa masukkan atau di sini boleh juga. Tadi 0 ya. Jadi kita masukkan 3 dikali X, X-nya 0, 3 kali 0 hasilnya 0. Jadi dapatkan negatif 2. Di sini ada 0 tambah 4 dapat 4. Negatif 2 dikali 4 negatif 8. Nah, negatif 8. Berarti kita dapatkan negatif di sini. Seperti itu. Kemudian di sini positif. Biasanya kalau ada 2 titik itu setelah negatif pasti positif. Tapi bisa kita uji lagi. Kita ambil nilai 1 tadi yang mendekati supaya mempermudah kita. 3 dikali 1 3. 3 dikurang 2 1. 1 ditambah 4 5. Di sini tadi berapa tadi? 1 ya. 1 ditambah 5 1 dikali 5 hasilnya 5. Maka kalau 5-nya positif ya. Jadi di sini juga bisa kita masukkan negatif 5. Negatif 5 di sini negatif 15. Negatif positif ya. Negatif 15 dikurang 2 negatif 17. Negatif 5 ditambah 4 negatif 1. Maka hasilnya positif. Negatif kali negatif positif. Jadi positif, negatif, positif. Karena dia lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil yang positifnya saja. Seperti itu Dian. Bagaimana? Dian sudah paham? Pertanyaan bagus ya. Jadi untuk yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Aisyah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Novia? Tidak Pak. Ya baik. Tadi kita sudah dapatkan pertidaksamaannya ya. Dan juga kita sudah dapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi tadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 2/3 dan X lebih kecil dari negatif 4. Oke, silakan sekarang coba dibuat grafiknya supaya kita dapat melihat nanti bagaimana gambar yang jelas untuk kita lihat nilai-nilainya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan pada Bapak atau membuat gambarnya pada Bapak? Fani Pak. Persamaannya. Coba silakan. Ya, coba saya Pak. Ya, coba Fani. Ya Pak dulu Pak, mau Fani dulu. Apa pengen kasih mah? Itu ya. Kalau Nah baiklah teman-teman, ini adalah jawaban saya dari soal yang Bapak berikan tadi. Mengapa grafiknya seperti ini? Kita coba uji titiknya terlebih dahulu. Nah ini Y yang mana mutlak 2X sama 1. Kita coba jika X-nya 0, Y-nya berarti 1. 1, maka titiknya di sini. Terus ketika X-nya 1, Y-nya 3, 2 dikali 1 tambah 1, 3. Terus X-nya negatif 1, Y-nya 1. Untuk X negatif setengah, Y-nya 0. Maka di sini titiknya. Untuk X setengah, hasilnya 2. Maka seperti ini grafik yang kita dapatkan. Selanjutnya yang untuk mutlak X dikurang 3, kita coba uji titik juga. Yang pertama kita uji ini setengahnya nih ya. Nah selanjutnya kita coba uji pada mutlak X kurang 3. Jika X-nya 3 dikurang 3 0, maka dia di sini titiknya. Terus kalau 2 dikurang 3 kan negatif 1. Karena dia mutlak, dia tetap
dari 1. Di sini titiknya. Terus 4. Jika X-nya 4 dikurang 3, 1 mutlak dari 1, 1. Makanya di sini, maka kayak gini grafiknya, Pak. Ya. Ya, dari yang lain bagaimana? Apakah benar yang dibuat si Fani? Benar, Pak. Gak mirip dengan punya saya, Pak. Ya, berarti benar ya. Ini sedikit Bapak koreksi untuk untuk grafiknya. Kalau dibuat di buku nanti buat yang rapi-rapi, jangan seperti ini ya. Ya Pak, jadi kali Pak. Ini agak sedikit berantakan, tapi nggak apa-apa. Kalau bisa nanti ketika di buku dibuat besar-besar supaya nanti bisa lebih rapi lagi penyajiannya. Ya baik, terima kasih. Beri tepuk tangan pada Fani. Ya, di sini berarti benar ya kata Fani tadi, ketika nilai mutlak pasti grafiknya tidak ada yang di bawah dari grafik Y. Jadi tidak ada yang Y-nya itu sama dengan negatif. Makanya dia plus semuanya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dia berada di sini ya. Berada dari X dari negatif 4 di sini. Itu 2X ditambah 1-nya lebih besar dari X dikurang 3. Kemudian di sini juga kita bisa lihat di 2/3-nya itu 2X ditambah 1-nya juga lebih besar dari sama dengan X dikurang 3. Ya. Ya baik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak Pak. Ya, alhamdulillah, semoga pembelajaran yang Bapak berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan juga kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak doakan semoga di ujian nanti dapat mengisi dengan baik. Kemudian ada yang bisa merangkum dari pertemuan kita pada hari ini? Coba, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Tria. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk nilai mutlak dari sebuah bilangan real adalah nilainya tidak negatif. Hal ini sama dengan akar dari sebuah bilangan yang selalu positif atau nol. Misalnya X elemen bilangan real, maka akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Seperti yang kita pelajari tadi, Pak, dia terbagi 2. Yang mana untuk X besar sama 0 dan negatif X yang X-nya kecil dari 0. Yang kedua, untuk penyelesaian pertidaksamaan mutlak AX tambah B kurang dari C ada jika C-nya lebih dari 0. Ya baik, terima kasih kepada Fani. Jadi itu intinya ya, setiap kita bicara tentang nilai mutlak, maka nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Kemudian untuk mencari pertidaksamaan nilai mutlak, kita bisa ada 2 cara. Yang pertama tadi boleh kita pecahkan dengan yang X mutlak X sama dengan X jika X lebih sama dengan 0. Kemudian negatif X jika X kurang dari 0. Kemudian bisa kita gunakan cara kedua tadi yang Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu tentang jika X akar X itu mutlak. Baik, terima kasih kepada Fani. Jadi benar kata Fani tadi ya, ketika kita membuat pertidaksamaan atau menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, maka kita harus membuat ada 2 cara. Yang pertama yang kita bahas kemarin, yaitu ketika X-nya mutlak sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatif X jika X kurang dari 0. Kemudian yang kedua kita gunakan cara yang tadi, ketika nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat itu sendiri. Nah, jadi itu yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tugas di rumah, coba buka halaman selanjutnya, itu dikerjakan semuanya ya. Nanti dikumpulkan minggu depan dan akan kita diskusikan apa yang tidak dimengerti. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi